نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي. Pagi ini kita akan membahas kekeringan ya anak-anak yang sangat penting dalam Islam, yaitu kejujuran dalam Islam. Menurut kalian masih banyak sih orang yang jujur? Masih. Menurut saya sih masih banyak, Pak. Kadang cuma alasan kecil tapi tetap aja masih bohong. Nah itu dia, Islam itu ngajarin kita buat melakukan kejujuran dalam hal sekecil apapun. Nah, mari kita lihat pada video ini tentang kejujuran, contoh kejujuran. Perhatikan. Mas, kerjaan saya udah jadi, Om? Oh, ini sudah, Mas? Oh ya. Oh, Mas. Oke, selesai, Mas. Ya, ya. Mas, ini Mas, kayaknya untuk kelebihan 1000 deh. Oh iya, wah terima kasih ya Mas Fatir. Jarang banget ada Mas jujur Mas Fatir. Makasih, Mas. Iya, sama-sama. Nur, Kenapa? dulu juga aku pernah loh kayak gitu, dapat kembali itu nggak kembali gitu, aku jadi malu. Gimana ya? Nggak apa-apa sih Dam, kan sekarang kamu udah tahu dan mau belajar, dan itu kan termasuk dari pembelajaran Dam. Bener ya? Makasih Nur ya caranya. Tahu Dam, sama-sama. Lain kali jangan diulangi lagi Dam. Iya, iya Nur Rahman, makasih ya. Oke. Ini Pak Fatir. Nah, teman-teman udah ngeliat kan bagaimana contoh dari konsep kejujuran secara nyata yang telah dilakukan oleh teman kita tadi. Itu adalah contoh nyata dari sebuah kejujuran, bukan hanya sebuah teori tapi dilakukan dengan aksi nyata. Mungkin ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Mungkin hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan kita udah lihat tuh contoh dari kejujuran secara nyata. Nah, mari kita bahas lebih dalam. Kenapa sih jujur itu penting banget dalam Islam? Ada yang tahu? Menurut saya Pak, kalau kita nggak jujur, nanti ujung-ujungnya itu bisa menyusahkan diri sendiri. Contohnya bohong, kebohongan yang kecil, nanti dia malah bisa bohong lagi dengan kebohongan yang lebih besar. Bener Mas, misalnya pas nyontek ulangan emang nilainya bagus, tapi hatinya bikin dia tenang. Itu Mas. Aku dulu pernah gitu Pak, dapat nilai bagus, tapi pas ibu tanya aku malah bohong. Nah, waktu sekarang kalau keinget aku jadi malu deh. Nah, itu contohnya bagus, sangat bagus Mas Adam. Jadi kejujuran itu bukan cuma soal nilai, tapi soal hati dan keimanan. Nah, Islam itu sangat menekankan kedua hal itu. Jadi begitu Mas Adam. Oke Pak, saya jadi ingat satu ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Quran surat At-Taubah ayat 119. Masya Allah Mas Habib. Jadi kita itu tidak hanya dianjurkan untuk melakukan kejujuran, tetapi kita dianjurkan untuk berteman dengan orang-orang yang jujur juga, karena teman itu bisa menarik kita. Jadi Mas Habib ya. Berarti Pak, kalau kita kumpul bersama orang-orang yang jujur, kita jadi ikutan ke bawah jujur ya Pak? Betul banget Afif. Nabi bersabda, hendaklah kalian selalu jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kita ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wah,
Jadi jujur itu bukan hanya soal nilai ya, tapi jalan kita menuju surga juga ya Pak. Nah, dari pelajaran yang telah kita sampaikan tadi, apa sih yang kalian bisa ambil dari pelajaran itu? Saya belajar kalau jujur itu gampang kok Pak, asal dibiasakan mulai dari hal-hal kecil. Kayak badut yang 1000 tadi mungkin kecil tapi besar di sisi Allah. Masya Allah. Aku juga belajar kalau setiap kesalahan bisa jadi pelajaran. Yang penting kita mau berubah. Setuju, kalau jujur hidup jadi tenang, dan kalau jujur juga kita nggak takut ketahuan bohong. Nah, itu baru mantap. Itulah inti dari pembelajaran kontekstual. Belajar dari pengalaman nyata, biar bisa diamalkan setiap harinya. Sama-sama. Jangan lupa ya, jujur itu keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تاه كان الصمت